Halo guys, di video kali ini saya akan mereview kit power amplifier kelas D half bridge D1K5. Ini produknya dari SG Audio, skema dari Bapak Kartino Surodipo. Ini kit yang sudah jadi, saya tidak akan merakitnya. Sebetulnya ada PCB-nya juga. Ini PCB-nya. PCB yang ini belum fix, nanti yang sudah fix bisa dibeli di link yang ada di deskripsi. Untuk dimensi kit amplifier ini panjangnya yaitu 24 cm dengan lebar 6,5 cm dan tingginya sekitar 4 cm ya. Jadi ini cukup menggunakan box 1U. Ini bisa masuk ya. Nanti akan saya coba tes load berapa daya keluaran amplifier ini. Kit amplifier ini sudah dilengkapi beberapa fitur. Ini mulai dari input balance, kemudian ada OCP, kemudian DC proteksi, dan juga ada limiter. Disinilah settingan limiternya. Input balance ada di sini. Ini IC input balance menggunakan JRC 2068. Kemudian ini untuk trim pot settingan limiter ya. Limiternya jadi satu, IC-nya dengan op-amp input balance. Kemudian ini ada settingan DCO atau DC offset. Ini bisa disetting di sini. Dari output input balance masuk ke komparator menggunakan TL071. Kemudian untuk feedbacknya ini sudah dual feedback ya. Kemudian outputnya dari komparator masuk ke level shifter transistor 5401. Di sini ada settingan DTEM di bagian resistor pull up dan pull down-nya TR level shifter. Nanti kalau nggak rubah di R4K7 dan 3K3. R4K7 ini kalau nilainya semakin tinggi, DTEM-nya akan semakin lebar. Ini yang pull up, kemudian yang pull down 3K3. Yang 3K3 ini kebalikan dari pull up 4K7. Kalau 3K3 ini semakin kecil, dia DTEM-nya akan semakin lebar. Kalau semakin tinggi nilainya, DTEM-nya akan semakin menyempit ya. Jadi settingan bisa di R ini, R pull up dan pull down level shifter. Kemudian transistor level shifter ini masuk ke IC 4049 atau IC logic. Di sini itu sinyalnya sudah berbentuk kotak ya, berbentuk PWM. Kemudian masuk ke input in dan lin atau high dan low in IR2110. Ini untuk IC MOSFET driver ya. Dan outputnya IR2110 ini masuk ke totem pole ini supaya lebih stabil gate-nya. Baru masuk ke gate MOSFET N channel ini, high dan low set. Ini melewati R10 ohm dan diode 5819 ya. Untuk settingan DTEM-nya lagi bisa menambahkan kapasitor 22 PF sampai 220 PF di bagian HIN dan LIN IC IR2110. Kapasitornya itu dapat tegangan VSS main atau tegangan main bias. Itu fungsinya untuk mengurangi spike atau melebarkan DTEM ya. Kalau settingan di R pull up dan pull down ini sudah enggak nyukupi, itu bisa menambahkan kapasitor di HIN dan LIN MOSFET driver. Jadi kalau ditambahkan kapasitor itu spike-nya di sinyal gate itu bisa berkurang, tapi DTEM-nya itu juga akan semakin lebar. Jadi harus dicek seberapa DTEM-nya yang pas jika menggunakan MOSFET tertentu ya. Misalkan kalau menggunakan MOSFET berat, itu spike-nya pasti akan semakin tinggi. Dan di sini menggunakan MOSFET IRFP 250. Ini termasuk MOSFET balap ya. MOSFET bisa lari speed di kisaran 300 kHz, 350 kHz, 400 kHz. Ini masih bisa ya MOSFET 250N ini. Kemudian
untuk biasnya di sini ya, untuk tegangan biasnya 12 volt pakai tegangan eksternal plus dan min di sini. Kemudian ini untuk rangkaian OCP-nya atau overcurrent protection. Ini settingannya fix ya, pakai resistor, nggak ada settingan trim potnya untuk OCP. Kemudian untuk core-nya ini menggunakan core 3 cm, dan heatsink MOSFET-nya ini menggunakan heatsink LED, tebalnya 1 cm ya, tingginya 3,5 cm. Di bagian sini bagian LPF-nya serta DC protection-nya ada di sini. Ini untuk relaynya menggunakan relay 12 volt 16 ampere. Ini sudah sangat cukup untuk kit kelas D half bridge menggunakan tegangan 90 volt DC CT. Dan ini untuk terminal power supply utama, ini untuk tegangan main, ground, dan plus. Dan ini untuk output ke speaker seperti itu. Kitnya ini juga bisa dibeli, nanti linknya ada di deskripsi. Jadi teman-teman bisa membeli kit jadi atau membeli PCB. Untuk PCB nya ini sangat berkualitas ya. Ini layout dari Om Wahab sendiri, PCB nya dari JLC PCB ya. Bagi teman-teman yang pengen cetak sendiri di JLC PCB, bisa simak video berikut ini. Kunjungi situs jlcpcb.com, login atau register akun jika belum punya, kemudian klik order now, upload file Gerber yang akan dicetak, kemudian tunggu hingga proses uploadnya selesai, maka akan tampil PCB yang akan dicetak. Kemudian pilih opsi PCB, kalau sudah klik save to cart, lanjut klik view cart, setelah itu klik secure checkout dan selesaikan pembayaran di halaman selanjutnya. Oke, kita lanjut lagi. Dan untuk SMPS-nya, ini juga produk dari SJ Audio, kit SMPS 5 kW BFC. Kit SMPS ini mampu menyuplai 4 buah kit D1K5 ini. Nanti kita coba berapa daya keluaran dan input DC yang dibutuhkan untuk mencapai keluaran tertingginya ya. Itu berapa? Nanti bisa kita kalkulasi. Jadi kalau penataan 4 channel mungkin bisanya seperti ini ya, nanti bisa masuk di box 1U 4 channel. Lanjut kita tes, pasangkan dahulu kabel-kabelnya. Nah, untuk output SMPS nya ini saya lewatkan ke power meter supaya nanti bisa kalkulasi daya keluaran dari SMPS itu berapa watt ya. Ini saya masukkan ke power meter, baru masuk ke kit amplifier. Oke, ini untuk tegangan plus, dan ini tegangan main, dan ini ground. Oke, dan ini saya pasangkan kabel untuk bias. Untuk biasnya ini saya ambil dari eksternal saja, enggak saya ambilkan dari SMPS. Saya pakai power supply sendiri supaya nanti bisa mengecek berapa arus biasnya. Nah, ini sudah menyala. Ini hanya untuk menyalakan relay tadi ya, hanya untuk menyalakan bias tanpa tegangan supply utama. Itu arusnya sekitar 70 mA atau 0,84 watt atau 840 miliwatt ya. Oke, kita coba nyalakan SMPS nya ya. Pasang tegangan AC di sini dan kita coba cek berapa speed BWM nya. Ini saya taruh di ground dan prefilter
Kita nyalakan SMPS nya. Nah, ini sudah menyala, tegangan terbaca 184 volt. Kalau ke CT nya atau nolnya itu 92 voltan ya. Oke, ini belum aktif, bias belum saya masukkan. Ini saya masukkan biasnya. Nah, ini sudah aktif, BBM nya langsung aktif ya. Speednya 319 kHz, speednya cukup tinggi di 319 kHz, jadi speednya 315 kHz. Next, langsung saja kita pasangi beban dan input. Untuk inputnya ini saya ambil dari audio generator ya. Kemudian potensio menggunakan 10 kilo ohm. Kemudian bebannya ini langsung saya gunakan di 4 ohm saja ya. Jadi langsung to the point di 4 ohm. Berapa daya yang dihasilkan? Ini ya, 4 ohm resistansinya. Dan outputnya saya pasang ke dummy load dan di sini. Oke, ini sudah terpasang beban dummy load. Kemudian untuk pengukurannya ini saya pasang juga osiloskop serta tang ampere di output sini ya. Ini untuk arus keluaran dan ini tegangan keluarannya. Nah, ini untuk AC powernya dan di atas untuk DC power input. Ini saya tambahkan kipas di sini. Ini sudah di beban 4 ohm. Coba kita nyalakan SMPS nya. Ini SMPS sudah menyala, tegangan 184 plus min. Kemudian kita masukkan tegangan bias. Nah, ini sudah on ya BBM nya. BBM nya sudah on. Kemudian outputnya saya taruh di sini. Ini outputnya ada di channel 1. Ini ripple outputnya berapa volt, kita cek. Output ripple-nya ini sekitar 2 volt peak to peak ya. Ripple outputnya 2 volt peak to peak. Oke, ini sudah keadaan beban di 4 ohm. Kita cek DCO nya. DCO nya 40 mV ya, ini bisa di set di sini. Nah, ini kan kita set seminim mungkin. Ini lebih enak kalau pakai multitron ya, yang ini masuk. Kita cek lagi VAC nya. Ini terbaca 0,68 mV ya. Ini ripple outputnya tadi terbaca karena multimeter ini bisa membaca frekuensi tinggi. Pengukurannya tegangan RMS ya. Kalau pengukuran ripple itu biasanya peak to peak. Jadi terbaca 2 volt peak to peak di osiloskop. Kalau di sini terbaca 683 mV RMS. Jadi enaknya kalau bandwidth multimeter itu tinggi, bisa langsung mengecek ripple output kelas D maupun SMPS. Ini bandwidthnya cukup tinggi, jadi bisa untuk mengecek ripple kelas D maupun SMPS. Tapi pengukurannya itu RMS, bukan volt peak to peak. Oke, kemudian kita coba injek langsung di 500 Hz. Amplitudenya kita set di 2 VBP. Kita coba naikkan volumenya. Ini ya, arusnya sudah keluar. Berapa daya keluaran?
serta input yang dibutuhkan. Oke, terakhir kita coba lagi berapa tegangan dan arus keluarannya. Nanti kita kalkulasi ya untuk efisiensinya. Masih sedikit klip. (52 kali 13,8). Oke, ini outputnya sudah saya pindahkan ke speaker dan inputnya saya ambil langsung dari sound card. Ini amplifiernya sudah keadaan aktif ya. Ini PWM-nya. Oke, kita buka volumenya. Ini untuk DCO ya. Oke, jadi segitu saja reviewnya. Amplifier ini sangat cocok digunakan untuk speaker mid maupun low, itu masih bisa ya. Dan tadi sudah kita kalkulasi output powernya serta input yang dibutuhkan. Untuk pembelian kit kelas D ini dan kit SMPS ini bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Untuk PCB SMPS dan kelas D nya itu juga tersedia, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi atau nanti saya pasangkan di kolom komentar. Oke, segitu saja untuk review kit kelas D 1K5 produk dari SG Audio. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.